Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada subuh kali ini kita lihat sebuah surat yang sangat agung yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan mengenai kapan malam pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Disebut dengan malam Qadar. Hanya saja di ayat kedua Allah bertanya, dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Kalau bertemu ayat dalam Al-Quran yang wa ma adraka ma illiyun wa ma adraka mal hutama wa ma adraka ma hiya wa ma adraka mal haqqah wa ma adraka mal qari'ah. Kalau ada ayat yang wa ma adraka tahukah kamu, itu bukan pertanyaan, tapi maknanya kata para ulama adalah menunjukkan betapa besar dan agungnya perkara itu. Kalau Allah bertanya mengenai hari kiamat, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Bukan dijawab iya atau tidak, tahu, enggak gitu. Tapi untuk menunjukkan betapa agungnya dan besarnya peristiwa itu. Sehingga saking besar dan agungnya peristiwa itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan hati manusia. Tidak kata jangkau dia waktu. Jadi kalau ada ayat yang wama adraka, berarti perkaranya tidak ada kata jangkau dia waktu.
tidak terjangkau di pikiran, tidak terjangkau di perasaan. Oleh wa rasul-rasulan Ustaz ngerinya hari kiamat misalnya. Tetapi betapapun awak merasakannya, itu hanya seujung kuku dari kejadian yang sebenarnya. Tidak kata jangkau. Menangis-nangis awak kini membayangkan bagaimana akhirat itu. Tidak akan seperti itu dah. Tetapi kami gambarkan juga lah kepadamu, itulah kira-kira. Walaupun tidak terjangkau oleh kalian dengan pikiran, dengan hati, kami gambarkan juga sedikit yang kira-kira itu terjangkau oleh akalmu. Yang saya kalau bahasa orang kampung, dan saujung kuku dia Allah ke waktu, nah kira-kira terjangkau dia waktu, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam yang qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan? Tapi tenang, terjangkau di awaknya. Kalaupun nanti Allah jelaskan lain, tak kata jangkau aja di awak. Ini yang dijelaskan oleh Allah mengenai malam Lailatul Qadar itu yang terjangkau oleh kita saja. Kejadian sebenarnya Lailatul Qadar itu bagaimana mulianya, tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada kata-kata min alfi syahrin. Malam yang khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ini yang sering kita baca terjemahnya selama ini. Sia yang dapat Lailatul Qadar, nyo dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang sejak dari awal Ramadan puasa terus, tidak ada temponya, sungguh-sungguhnya puasa. Malamnya tarawih terus. 10 malam terakhir i'tikafnya tak lalu. Ibadah sungguh-sungguhnya beribadah. Di 10 hari terakhir pun ada lalu. Ternyata masuk Lailatul Qadar itu malam 27 tibonya. Dan yang memang di malam 27 itu pun beribadah juga. Kalau dapat naknya malam Lailatul Qadar, dapat. Barangnya dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang kedua nya puasa rasanya. Tarawih hari tidak ada. Puasa lagi alhamdulillah. Cuman malam dia manggaleh kah, kok karajo lah siang hari malam letakkan tua. Sudah isanya pulang. Dia latihan kecilnya. Tahan lelah panganannya malam 27 tu cuba lelah itikaf mau saji. Di surau tu ada orang itikaf mah cuba lah gak semalam beraneh. Tibanya malam 27 tu beribadah lagi semalam tu. Semalam tu saya malam 8 tak lelai. Rupanya Lailatul Qadar yo malam 27 tu. Dapat taknya kira-kira. Dapat berapa lonya? 1000 bulan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang dari awal sungguh-sungguh mencari, dia mencogok di hari itu sendapat lo. Kira-kira berapa rasa? Tak maksudnya sama-sama 1000 dapat itu nah. Kira-kira cocok pembagian tu. Kurang cocok. Kurang masih mungkin sejak malam pertama ibadah dari Ramadan. Iko mencogok semalam 27 dapat lah dengan gaji yang sama. Kira masuk? Kurang cocok di orang sebagian.
Atau ada yang payu umroh di bulan Ramadan. Barang yang ngeluar piti payu umroh mahal. Atau dapat 1,000 sama 1,000 sadanya. Maka dalam tafsir ini jarang dijelaskan ya. Salah satu dari makna alfi syahrin itu bukan 1,000 bulan. Alfi syahrin itu ribuan bulan. Jadi bukan 1,000. Ada yang memahami para ulama ribuan bulan. Ribuan itu barang ya tergantung. Kalau nama cokok semalam itu ya 1,000 lebih itu nya. Kira-kira. Ada yang dari awal 10 malam terakhir itu saya masih tungkinnya. Dari awal biasa-biasa saja. Pas 10 hari terakhir barunya masih tungkin. Mungkin dapat enggak 10.000. Ada yang saja malam pertama lah beribadah sedih saja. Atau mungkin kok 1,000. Ada yang memang tidak disikonya, payinanya ke Makkah itikaf tu misalnya. Banyak pitihnya keluar. Itu tidak sama, itu dah kok beribu loh gitu. Jadi maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dia 1,000, tapi tergantung usaha orangnya. Kalau orangnya lebih sungguh-sungguh, ya sama dalam surau kan tidak sama kualitas pada kita. Mana patut dia guys? Ya kalau karajo dalam usia musibu saya dapatnya, ya biasa-biasa, saya sibuk ya dapatnya gitu lagi gitu. Tapi tergantung usaha kita, ada dapatkan ribuan bulan. Barang ribunya itu tergantung daripada kehendak Allah kepada orang tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa salah satu kejadian di malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu itu turun berangsur-angsur. Itu tanazzalu. Nya batas sedikit. Kalau nuzul saja anzalna misalkan, anzalna itu sekali turun. Kalau nazzalna pakai tasdidnya bansuan turun. Nah, di ayat pertama inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Barang sekali turun. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu dalam tafsir. Sekali turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia 30 juz. Dari langit dunia baru turun berangsur-angsur selama 22 tahun lebih kurang ke bumi. Dibawa dia malaikat Jibril bersuara Al-Alaq 1 sampai 5, pada Al-Mudassir, pada surah ini sampai terakhir. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 3. Nah, di sini di malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun bersuara. Tanazzalu. Turun. Udah turun apa dia? Makin lama makin banyak. Cuma sesuatu datangnya. Makin lama makin ramai. Maka arti dari Lailatul Qadar, qadar itu yang pertama artinya sempit. Qadar itu artinya sempit. Kenapa sempit? Karena ada ayat Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena di malam itu turun para malaikat, sehingga saking banyaknya malaikat itu sehingga dunia ini terasa sempit. Sabit.
Diraminya malaikat datang. Begitu. Kemudian ada yang artinya kedua tuh qadar itu adalah ketentuan. Takdir, ketentuan. Kenapa? Memang malaikat itu turun min kulli amr, untuk mengurus segala sesuatu, menetapkan takdir-takdir manusia, mencatat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penetapan takdir manusia kok ada yang sifatnya global, catatan Allah, ketentuan Allah. Apa tuh? Yang pertama yang di Lauh Mahfuz. Yang di Lauh Mahfuz itu adalah takdir yang Allah ciptakan, yang Allah buat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita duduk di siko kini kok telah tercatat dalam takdirnya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi buat. Perang antara Iran dan Amerika Israel kini kok lah ada dalam catatan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi buat. Nah, kemudian ada yang sekali seumur hidup. Bila itu takdirnya ketika dihembuskan ruh kepada kandungan ibu awak. Ketika dihembuskan ruh ke dalam kandungan seorang ibu, disitulah ditetapkan takdirnya. Ba'aidinya nanti, ba'ara sakinya, si anak jodohnya, bilonya kemaningga, dan ditetapkan. Itu sekali seumur hidup ketika ruh ditiupkan. Ada lagi takdir istilahnya sekali setahun. Bila itu sekali setahun di malam Lailatul Qadar. Ini data-data yang ditulis. Ada yang data global seluruh dunia, ada yang data per orang, ada yang data tahunan. Bapak Ibu ini aja sampai kini Pak, duduk aja sebuah begini sih kok. Itu karena di tahun patang, di Lailatul Qadar Ramadan tahun patang, memang tak tulis nama Bapak Ibu di Lailatul Qadar tahun patang akan ide di Ramadan tahun kini. Dia tak tulis Lailatul Qadar tahun kini, wah. Karena lu masuk adalah 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir besok datang lo malaikat itu balik mencatat, termasuk yang awak hadir kini kok. Apakah nama ada tahun besok lain? Jadi di tahun kini kok catatannya. Cuman awak nak tahu? Tak tahu. Makanya jadi yakin tahun besok Ramadan tahun besok kayak dia ada tentu. Takdirnya dia ditulis dengan tahunan. Maka makna Lailatul Qadar yang kedua adalah penetapan takdir, ketentuan. Kemudian yang ketiga maknanya adalah kemuliaan. Kenapa malam kemuliaan? Karena dia lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik pada ribuan bulan. Berarti sangat mulia, sehingga satu malamnya saja minimalnya setara 1000 bulan. Itu mulia tak tuh? Mulia. Sama joto, saya misalnya foto si A kah, arago to no cie kah, sama je 1000 foto orang. Kalau bawa tuanya kok, itulah hebat. Aku samalam tak sebulan toh. Samalam di Lailatul Qadar itu, malam itu bukan lebih baik dari 1000 malam, ribuan bulan. Berarti malam penuh dengan kemuliaan. Di malam yang sempit karena malaikat turun pada malam itu. Kemudian yang kedua penetapan takdir, dan yang ketiga malam yang mulia. Nah, Bapak Ibu,
sampai bilo Lailatul Qadar itu. Nanjalih malam itu di 10 malam terakhir. Terus ditanya oleh sahabat, bilo tuh ya Rasulullah dinan 10 waktu, cari dinan ganjil. Sampai situ Nabi magi tahu. Cari dinan ganjil. Cuman ada agak sedikit perbedaan antara Indonesia dengan Arab. Apa itu? Doa nuzul Quran itu bilang tanggal berapa? 7 balik Ramadan turunnya Al-Quran. Kalau berdasarkan ayat atau hadis, turun Quran itu bilang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bila cik Nabi? 10 malam terakhir di malam yang ganjil. Berarti bila? Mulai 21 kan gitu. 7 balik kola 10 terakhir. Bapak kok kecian malam Lailatul Qadar nuzul Quran di 7 hari Ramadan. Jangan masuk 10 hari, 10 akhir. Itu Bapak Ibu lah bahas di rumah ini. Itu bedanya gitu. Jadi intinya Nabi jelas menjelaskan, carilah dia di 10 malam terakhir. Kapan ya Rasulullah? Di malam-malam ganjil. Minimal maksudnya kan 10 aja. Malih jo ibadah ulah. Na 10 kok. Habis itu enggak 5 hari kan. 5 hari guys. Malam 21 asal tu gen malam 22 akan datang. Jadi kecil Nabi. Tapi kalau orang bagi yang ibadah enggak ada buat para ludinya lah. Kadang gini main indahnya jadinya ibadah. Tapi kalau memang paretongan, aku paretongan namanya gue ibadah, tapi paretongan. Ayo paretong mana yang di orang kan. Minimal nang ganjil-ganjil dah. 21, 23, 25, 27, 29. Ausawana ibadah dan dirimu hari dan nang ganjil. Kan disitulah salah satu dari moko datangnya Lailatul Qadar. Sampai bila ambo waktu SD dulu diajarkan ya orang siswa namanya wak ketik-ketik SD itu tahu lah sana Lailatul Qadar itu sakile senyum. Sakile itu datangnya di kalau tak kalau ada lepe alai. Tapi pernah ibu nang ada. Tu tandono malam tu kayu-kayu sujui. Ayu yang membaku awak dek layu lo kecil awak bawa ayah segala kamu saji di kampung balatan dah ke jendela lalu tersinta malam bermaksudnya tunjuk ke galih lalu baku lalu dengan atau mencigok keluar ke jendela dulu kan mengaji ilmu kan berjendela cigok keluar alus suji kayu tak kayu mulai tindak. Ternyata tanda Lailatul Qadar itu yang pertama masa Lailatul Qadar itu semalam. Sejak malaikat itu turun, bila malaikat turun tak tahu ada. Sampai bila waktunya hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Fajar apa tandanya? Terbit fajar. Azan subuh. Kok turun malaikat itu jam 1, berarti sampai jam berapa? Kurang azan subuh. Berarti tidak sakitih ya. Kok jam 2 nya tuh nih sampai azan subuh. Pokoknya batas akhir Lailatul Qadar itu sampai azan subuh. Jadi kecil sakit. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atando orang dapat Lailatul Qadar. Aku adik bodoh-bodoh aja dulu waktu SD bisa membeli orang. Tu tando dapat Lailatul Qadar nonton. Dulu ndak ada pada mamang ngawen ini di baju saya iya putih tu jadi doa sekitar siai orang itu. Tu dapat Lailatul Qadarnya tu. Itu tanda Lailatul Qadar. Jadi dukun sudah tu.
Itu salah. Mak tanda Lailatul Qadar dapet itu tidak itu. Ini ayatnya jelas di situ. Allah gitu. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun. Itu tentunya. Arti salamun. Salam. Selamat. Arti selamat. Termasuk Arab. Salamai, oh salamai. Salamai itu bahasa Arab. Artinya apa itu? Isan yang sekolah terhindar dari nambur-nambur. Itu dan salamai. Ada kini mendoa salamai ini. Atau mendoa agar terhindar dari nambur-nambur. Tanda dari orang mendapat Lailatul Qadar itu awak surang nan tahu tu nya. Aduh tainda awak dari nan buah. Contoh matu awak sesudah Ramadan tu tak muah mencelek nang buah. Tangan gua tak muah no manjak kau nang buah. Kaki awak tak muah pai katampek nang buah. Lidah awak dak amuahnya diajak ngecek nang buruak. Bayanglah tu. Tapi kalau sudah Ramadan tagi aja gunjang baru. Itu orang dapet Lailatul Qadar. Sudah Ramadan bari aja laki baru. Kali suara pada laki berarti ada dapet Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu salamun, terhindar seluruh fisiknya kok. Pendengarannya, lisannya, matonya, tangannya, kakinya terhindar dari yang buruk. Itu awak selain tahu. Kemudian hati, secara fisik anggota tubuhnya, secara batiniah hatinya. Tanda orang dapat Lailatul Qadar, hatinya terhindar dari yang buruk. Aburu hati kau bebo. Itu sebenarnya keburukan hati. Iri, dengki, hasad tu dengki, dendam, sakit hati. Kalau ada wak sakit hati jo kau orang baru, berarti ada dapat doa Lailatul Qadar. Maka salah satu syarat kalau akan masuk Lailatul Qadar salimu hari Laila lah masuk 10 malam terakhir. Yang persiapan kawak buat keselamatan hatiku jalan dulu. Nabi SAW dalam hadis Bukhari ketika beliau pergi waktu itu beliau pergi ke masjid. Pada masa dia ada orang tangkap, sampai parang terompak, main terompak, cakapnya pakai terompak, nokok. Didamaikanlah dia Nabi. Setelah Nabi mendamaikan tadi, Nabi salat subuh. Pas ke masjid Nabi gak jadi imam, orang cakap didamaikan dua orangnya. Nabi salat subuh, sudah salat subuh Nabi menghadap ke makmum, lalu Nabi bersabda, tadi malam dinampakkan kepadaku kapan Lailatul Qadar itu datang. Dinampakkan di Allah ke Nabi bilo katibu. Tapi karena melihat kalian bertengkar tadi, akhirnya aku lupa bilonya datang. Gara-gara orang bercakap Nabi saja lupa. Maknanya apa? Salam keselamatan. Lailatul Qadar hanya datang ke orang yang tidak ada cakap-cakap juga. Kalau awak baca cakap je orang baru tak ketibunya. Penghalangnya itu. Makanya orang ke puasa mauman.
bermaaf-maafan. Sayangnya bermaaf-maafan yuk kawan bermaaf-maafan. Mana mau yuk kawan banyak. Nah kalau mau kan tak jauh kawan, dah jauh beliau itu WA, kadang malih lo mau balik WA tuh di bahasanya indah banget lo gitu. Hati yang terluka, kata-kata yang menggores hati. Bela kata itu kasihan mutu. Nggak kawan kirim. Kasihan itu tak ada kirim. Aku misalnya biasa keadaan. Jitu nak kawan mau itu. Dan batas dari bermusuhan itu dalam Islam cuma 3 hari. 3 harinya. La yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Lewat 3 hari itu Bapak Ibu, akhirnya Allah ke malaikat nanti unzuru hadzani dalam hadis Muslim hatta tastaliha. Perhatian orang nambah 2 Pak. Nama cakap tu ndak pasapuan. Ndak pasapuan lebih dari 3 hari nambah 2 kok. Tahan sampai mereka berbaikan. Dia terima ibadahnya. Sampainya amuah baiknya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya ibadah awak ndak Allah terima sampai namuah baik. Kau Bapak baca mulai Ustaz, kok ado, atau nampak 2 orang yang sampai kini ndak mau bailoan, agak tahu kayaknya. Kalau ingin diterima ibadah, kalau ingin dapat malam Lailatul Qadar, penghalangnya bermusuhan. Maka badamailah, salam mai salam. Aman kok dapat yo mendoa salam mai sudah bailoan. Tidak ada sesakanya. Perbaikan setelah itu barulah terbuka hijab untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi itu yang baca kak Nabi atau sahabat pinjau Nabi kan ini jadi Nabi lupa gitu. Bahaya memang permusuhan tadi. Baduo saja permusuhan lebih bahaya pada baca kak kampung, apalagi keluarga, apalagi anak orang gaib tidak sapuan, baralah balipik hijab penutupnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira pelajaran yang akan kita ambil sekilas mengenai surat Al-Qadar. Ada yang kebacanya Bapak Ibu silakan. Ya Bu. Penghalang hendaknya tidak ada bermusuhan lah kesannya, ada tidak enak. Bagaimana kalau tidak enak itu sepihak? Maksudnya kita tidak pernah merasa menyakiti, tidak pernah merasa menyinggung, tapi tidak mau aja bertegur sapa. Kita tegur sekali menghindar. Kalau kita lewat itu jauh. Pernah ditemui secara langsung, minta maaf kalau ada salah, karena kita merasa tidak salah menurut kita. Kalau ada salah, dimaafkan. Iya, ini besok ulang lagi, menghindar lagi, mengulang lagi cara ceritanya. Sekali Awak pertanyaan. Ya. Ini karena Ustaz sebut sebagai apa? Orang di komplek, maksud kita bertetangga, kita berjamaah gitu. Jadi ada laporan kepada saya Ustaz. Ada 2 orang yang tidak bertegur sapa. Kemudian ada satu pihak seperti yang Ustaz sampaikan tadi ingin berusaha mendamaikan, mencarikan solusi. Bukan saya Ustaz, saya cuma cerita. Lalu sampai ke Pak.
kemudian yang berniat untuk mendamaikan ini justru malah dimusuhi oleh dua orang yang Kena cakap-cakap. jadi kedua-duanya memusuhi yang mendamaikan Ustaz. Bagi solusi. Jadi ketika itu diminta kamu pertanyaannya, dicarikan solusi, kamu tuh tak lagi lo digabungan 2 kali ambo jawab pak ibu yang mampu kok 2 kali lipat bos. Jadi ragu lo mau nak tahu lo mau cara mendamaikan. Beko satu ambo sekali akhirnya yang mati kok kagak dua. Iya, masya Allah. Itu Iko ujian mendamai orang mah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau ibu yang pertama tadi menanyakan intinya mungkin awak bailoan, intinya ndak nyo bailoan, itu mungkin ya. Atau kasusnya, ya enggak lah kau cakap kau gini kok, ya udahlah jadi awak minta maaf salah awak kinyo. Kau salah kau indah kau bahan jadi minta maaf salah. Rupanya aja kayaknya tiada maaf bagi kan gitu. Tidak mau hendak. Anak semudah itu minta maaf dah. Itu gayanya gitu ya. Lalu bagaimana? Adakah hadis yang menjelaskan itu? Ada. Dalam hadis surah Ahmad ya. Tidak dihalalkan bagi kita bermusuhan lebih dari 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, hendaklah saling mencari. Itu perintah Nabi. Etek A, etek B kan. Lebih 3 hari bersobok di pasar bawah. Saling mencari sobok. Tek. Lebih 3 hari sekat teh. Sejak hari cakap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sina kalau selesai gini wah. Sampai hari teh enggak terima ibadah wah. Oh yolo iya. Oh gitu mah. Itu kan orang tahu sama orang tahu. Orang bawa kamu sama orang lain bawa kamu. Aku kan tak tentu lewat tahun malah nanti hari gitu. Lewat tahun tak jamuah ya kan. Apa lain? Lalu lanjutan hadisnya ya. Jika kan dia saling mencari minta maaf dah. Jika mereka saling berbaikan sama-sama memaaf. Oh iyalah, sama maaf kita. Nah sudah tak usah kita baca. Maka mereka sama-sama diampuni oleh Allah dosanya dan sama diterima ibadahnya. Tetapi jika seorangnya menolak untuk berbaikan, maka dosanya ditanggung oleh orang yang tidak mau memaafkan. Jadi awak minta maafnya tidak mau memaafkan, maka dosa awak ditanggung olehnya. Nawak bebas. Maka Bapak Ibu kalau ada orang minta maaf jangan tahan santiang. Pak, koyo ndak dibaca gini detik salah bananya. Nanjale kita adalah orang karayo mau lawa. Tentang sama diterima ibadah puasa gitu. Aja tahan santiang lah. Ada pikiran. Awak mikir ikut tidak diterima makmumnya bang dosanya kawasan dona bang awak pikir tak inyo pikir tak ala pikir nak nak ulang-ulang lain itu kan gaya tahan santiang terima saya oh iyalah sama-sama gitu ada sebelah itu maaf aku yang ngecek itu kadang sombong lo tuh sudah ngecek ada pikiran lalu minta maaf tuh atau orang tuh paisnya lain Jawa yang mana tuh pais lain tiba wak di lapau abang galau cari tuh di lapau segitu lah telok dengan waktu Aceh awak kekarenan minta maaf lah tu dosa orang tu lah kawak satunya tak sombongnya tu kawak hebat. Jadi kalau ada orang minta maaf saja. Kalau tadi itu kalau kasus kedua itu lebih parah gitu.
Jo orang-orang yang kampai lo ini musuh ada sudah tu. Awaknya memang musuh tu. Nunggu pun tak selesai lah. Tapi Bapak Ibu, untuk solusi batiniah, siapa manusia yang tidak salah, salah satu. Dan kasus kesalahan pertama itu di dunia dua makhluk. Siapa? Iblis je, Nabi Adam je. Itu dua kesalahan orang yang melakukan kesalahan. Nabi Adam apa kesalahannya? Mendekati pohon khuldi. Kalau Iblis apa kesalahannya? Tidak mau sujud ke Adam. Nabi Adam kesalahannya mengarajuan dan dilarang, kan itu. Kalau Iblis kesalahannya Iblis tidak mengarajuan dan disuruh. Suruh apa? Tidak mau ngarajuan. Nabi Adam itagah tidak mau berhenti dah. Sama-sama salah kedua. Pihak perbedaan Nabi Adam dan Iblis. Bedanya Nabi Adam ketika nyolah terusir dari surga menangis lo 200 tahun menangisi dosa beliau. Ada menangis dosa apa yang dibaca Nabi Adam dalam Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, zalamna anfusana itu apa artinya? Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu kan bahasa rancaknya. Kalau sawaknya apa? Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa kasihnya? Bahasa sawaknya apa? Ampunan salah. Itu bahasa sawaknya. Ya Allah, ikut kesalahan ambo ko ya Allah. Adik kesalahan ambo, tu mah ciku ambo jadinya. Kesalahan siapa? Ambo. Coba ikut kesalahan siapa? Ambo. Itu Nabi Adam tu. Iblis ketika diusir dari surga aja kerjanya, qala rabbi fabima aghwaytani. Ya Allah, karena gara-gara engkau telah menyesatkan aku. Salahnya Allah. Salahnya Nabi Adam. Adam kok terus yang masuk surga. Perkara ini kok banyak sih salahnya. Iblis kesalahannya inyo menyalahkan orang. Ketika nyo terusir surga, orang disalahkan. Kasus itu tetap terjadi dalam diri awak. Laki bini cakap, laki bini bercakap. Jadi asal mana Nabi Adam, mana Iblis. Muncul kok. Sia asli awak sebenarnya nampak situ. Iblis awak Nabi Adam nampak situ. Iwang minta maaf lah kau orang rumah waktu. Yo bapa anak awak nama bapa keluarga karena aja. Walau ini lah punya anak mau salah. Minta maaf salah kenyang, mau setuju. Ambo laki-laki kami minta maaf kenyang. Mau boleh. Itu Iblis tu. Iblis mana tu? Abu nak salah deh. Inyo ni ku sabu ini cik salah bininya. Kecil ke bininya. Dia mau salah udah tu anak lawat 3. Coba nanti karena aja jangka panjangnya. Nak ke bapak pajawab. Kamu nak salah? Inyo nama bacalah salah lagi ku cik. Tak cik lah banyak. Sajam tu cerita kesal lagi. Aduh, Iblis je. Jadi bahasa Allah lah Iblis je Iblis. Abi lo kau elok. Kamu tak salah, Inyonan salah. Tu Iblis mana aja nyo. Anak kala elok gitu lah. Jadi kalau Bapak Ibu kala elok sifat Nabi Adam kok ambon. Datang laki kau ke bini no, oh Dinda. Yolah salah udah Dinda. Perhatian udah ke Dinda, yo sama kurang, salam balanjo kurang, perhatian kurang.
banyak nang kurang dari udah. Yo malam dinda dapat udah maafan udah ya dinda. Ada wek bininya. Dinda ada udah dan salah udah awak dan salah dah. Pada main tak? Itu kalau Nabi Adam Akhirnya kau cari salah di rumah tangga banyak iblis rumah itu. Atau banyak orang ilok itu sih. Jadi baraja lah mulai gini mengejar ambo dan salah. Tapi kalau orang itu inyo dan salah, kok gara-gara inyo itu parangai iblis. Kira-kira kalau baca mana dan salah siap Nabi Adam keluar dari surga. Kan dia ada dipilih kan. Kuda ada dipilih. Tapi keluar kan Nabi Adam. Cuma tak mau Nabi Adam nyalahi pilih lah. Ambon. Coba ibu. Ambon. Awal aja kan itu deh. Curang dia. Ambon. Kini itulah Bapak Ibu persiapkan awak menjangkau Lailatul Qadar ya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.